Punya motor yang kencang memang dirasa kurang jika kemampuannya enggak diimbangi dengan pemilihan rider agar maksimal. Selain bisa menggeber sampai batas limit, kemenangan jadi ritual yang kerap dilakukan para tim yang solid baik motor dan pembalapnya. Namun, jangan asal memilih pembalap ya, apalagi cuma berdasarkan kenal dari lingkungan terdekat dan hanya sekedar meramaikan aja. Buang-buang duit guys. Paling benar ya, kita harus menseleksi siapa kandidat yang cocok untuk membela nama tim kita sebelum mengikuti kejuaraan yang diinginkan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh owner beserta tim untuk merekrut pembalap profesional, dari mulai memupuk skill dan fisik pembalap sejak usia dini, atau dengan cara lain yaitu membidik pembalap profesional yang status kontraknya masih available. Tentu, cara ini banyak dilakukan oleh sebagian besar tim profesional di Indonesia. Berikut teknik memilih pembalap yang sesuai untuk membela nama tim secara profesional versi Indo Club. Attitude dan karakter gaya balap. Dalam proses mencari pembalap yang tepat, ada baiknya pelajari lebih dulu attitude pembalap. Memiliki good attitude adalah sesuatu yang sangat penting. Sikap baik dengan etika sopan juga mempengaruhi mental seseorang, apakah bermental positif atau malah negatif. Didikan orang tua sejak kecil, lingkungan, serta kebiasaan sangat mengacu pada sikap penting yang harus dimiliki pembalap yang membawa perilaku ke arah positif. Biar situasi pedok tetap kondusif alias nggak kebanyakan drama guys. Karakter gaya balap berbeda-beda. Dengan mempelajari karakter gaya balap calon rider bisa mempengaruhi perubahan settingan pada motor. Apakah akan banyak mengalami perubahan signifikan atau tidak? Tentunya dengan komunikasi yang baik antara pembalap dan mekanik akan memaksimalkan hasil yang dapat diraih. Secara garis besar, gaya balap seseorang terdiri dari karakter dinamis yang mana keluar masuk tikungan lebih smooth guys. Bila dicermati secara harfiah, karakter dinamis memiliki aktivitas utama, yaitu fungsi melihat kendaraan yang digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah perpindahan dari satu titik tikungan ke titik berikutnya. Halus guys. Sedangkan karakter agresif kebalikannya, pembalap berkarakter agresif cenderung lebih atraktif guys, karena memiliki sifat dasar dalam melakukan kegiatan bermotor dinikmati sebagai suatu pertunjukan atau atraksi yang menonjolkan keterampilan, teknologi, kecepatan, serta performa motor dengan pengendara. Kalau kamu yang mana guys? Kalau aku sih yes. Pelajari torehan prestasi rider. Salah satu cara untuk mengharumkan nama tim adalah dengan menjuarai berbagai kompetisi dari mulai tingkat daerah, nasional, dan bahkan internasional. Lantas, prestasi apa saja yang sudah didapat oleh pembalap tersebut? Jangan lupa dicek and recheck ya guys. Dari prestasi yang pernah diraih akan mengerucut ke konsistensi pembalap dalam bertanding. Seorang pembalap yang memiliki mental juara akan cenderung haus akan kemenangan guys. Pelajari juga tempat pembalap bernaung sebelumnya di tim lamanya. Coba buka hubungan komunikasi dengan tim tersebut. Dengan mencoba menggali informasi sekecil apapun, akan sangat membantu manajemen tim dalam mengambil keputusan. Tipikal joki setting ataupun joki yang hanya dapat mengendari motor yang sudah ready bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan tim ke depan. Keuntungan joki setting adalah rider yang dapat dilibatkan secara intens dalam pengembangan performa mesin. Joki jenis ini dapat menguntungkan tim ke depannya karena tim kalian akan cepat mengalami progres kemajuan. Perlu diwaspadai, jangan sampai kalian ketemu joki yang kebanyakan pola ya guys. Yang ada kantong kempes tapi motor malah nggak lari loh. Karena alokasi dana dapat terbuang sia-sia jika rider hanya menyalahkan keadaan motor. Bahkan di beberapa kasus, ada juga oknum rider yang mengarahkan pergantian parts hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata. Capek deh. Pelajari fisik dan pola hidup keseharian pembalap. Fisik dalam dunia balap tentu sangat berpengaruh dalam olahraga balap motor jenis apapun. Dituntut ketahanan fisik yang baik, dan untuk mendapatkan fisik yang baik, tentu saja banyak cara dilakukan.
Talenta yang ada tentu saja harus didukung fisik yang prima. Hal tersebut sangat menunjang konsistensi pembalap dalam setiap kejuaraan. Untuk itu, pelajari keseharian calon rider dalam menjalankan pola hidupnya. Bila pola hidup seorang pembalap sudah sangat baik dan rutin menjalankan latihan fisik secara konsisten, sudah jadi nilai plus guys. Selain itu, mengatur pola makan juga perlu. Makan makanan bergizi dan sesuai porsi kebutuhan hidup juga menjadi salah satu kunci pembalap meraih kemenangan. Semua nggak ada yang instan loh. Public speaking. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan guna membangun tim balap yang profesional. Tak hanya mengandalkan kemampuan di atas motor, generasi pembalap Indonesia juga perlu didongkrak melalui public speaking guys. Guna menghadapi tantangan era industri otomotif roda 2 yang kian maju, pentingnya kemampuan berbicara di depan umum juga sangat berdampak pada image tim ke depannya. Bahkan di beberapa kejuaraan dalam negeri, untuk pembalap yang naik podium, ada yang dilatih kemampuan berbahasa asingnya dengan diinterview menggunakan bahasa Inggris. Keren! Karena memiliki kemampuan berbicara di hadapan umum yang baik, seorang pembalap dapat meyakinkan ide dan gagasannya kepada orang lain dengan tepat dan meyakinkan. Kebayang gak sih kalau ngelihat pembalap yang naik podium tapi ngomongnya A-I-U-E-O? Pembalap juga harus memiliki kecerdasan emosional yang baik agar dapat menciptakan kesan yang menarik. Dengan demikian, audiens akan tertarik untuk mendengarkan pesan atau informasi yang hendak disampaikan. Kebayangkan, ada pembalap yang sudah sering juara, ganteng, public speakingnya jago pula. Auto sosok idola guys. Target prestasi dan roadmap event yang akan diikuti. Setiap tim profesional yang mengikuti kejuaraan balap motor pasti memiliki target. Tak jarang, demi target yang ingin dicapai, beberapa owner tak tanggung-tanggung dalam mensupport dana untuk tim balapnya. Hadirnya tim balap bukan semata hanya untuk sekedar ikut meramaikan kejuaraan saja. Lebih dari itu, pasti ada fokus yang sedang dikejar baik hadiah maupun jenjang yang lebih serius ke depannya. Prestasi tinggi bisa didapatkan, bahkan tak menutup kemungkinan sponsor akan masuk lebih banyak lagi bila melihat manajemen tim yang dikelola secara profesional. Konsistensinya dijaga ya. Dari sekian banyak tim balap nasional, semuanya serius mempersiapkan penampilan terbaik dalam setiap kejuaraan yang diikutinya. Bahkan ada yang sampai rela merekrut lebih banyak pembalap yang diandalkan guys. Bila komposisi tim dan pembalap sudah terbentuk, pastikan agenda kejuaraan mana saja yang ingin diikuti, agar dari sisi budgeting perawatan motor dan kontrak pembalap lebih terukur. Dengan merencanakan event yang akan diikuti selama satu musim, secara otomatis akan membentuk tim yang profesional, karena kerja masing-masing kru lebih terfokus guys, sehingga tujuan menjadi yang terbaik bisa tercapai. Target tinggi yang dimiliki akan selalu berbanding lurus dengan merekrut pembalap yang dapat meraih dan mempertahankan gelar juara. Gak usah khawatir karena otomatis sponsor pun pasti berdatangan. Salam Roda 2.